Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Linawati dari program studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yang dimana materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, pengantar manajemen keuangan. Nah, materi yang akan saya bahas ini tentang analisis laporan keuangan. Nah, di mana materi ini saya akan membahas 9 poin. Nah, adapun poin pertama yaitu pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja dalam suatu periode. Secara umum, dikatakan bahwa laporan keuangan ini adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Nah, beberapa macam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus keuangan. Poin yang kedua yaitu neraca. Menurut James C. Van Horn adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas pemilik. Secara garis besar, komponen neraca dapat digambarkan sebagai yang pertama aktiva lancar dan yang kedua yaitu aktiva tetap dan aktiva tetap, Nah, aktiva lancar ini terdiri dari kas, rekening pada bank, deposito perjangka, surat-surat berharga, piutang, pinjaman yang diberikan, sediaan, biaya yang dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan aktiva lancar lainnya. Adapun aktiva tetap, dia terdiri dari aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Nah, aktiva tetap berwujud itu seperti tanah, misalnya seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan dan kendaraan. Sedangkan aktiva tidak berwujud seperti goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Kemudian, komponen utang atau disebut dengan kewajiban serta modal atau disebut dengan ekuitas tergambar dalam posisi aktiva. Nah, sebagai berikut. Yang pertama yaitu utang lancar. Terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa, guna usaha, utang dividen, dan utang lancar lainnya. Dan yang kedua yaitu utang jangka panjang, terdiri dari utang hipotek, utang obligasi, utang bank jangka panjang, dan utang jangka panjang lainnya. Nah, dan yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari modal saham, agio saham, laba ditahan, dan cadangan beban. Oke. Nah, untuk menentukan persamaan neraca dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada PPT. Di situ ada rumus yang dimana rumus itu yaitu aktiva kewajiban ditambah dengan modal. Contohnya seperti total aktiva yang dimana total aktiva itu ada 20 juta, sedangkan total kewajiban atau utang lancar dan jangka panjang senilai 12.500.000 dan total ekuitas sebanyak 7.500.000. Nah, sehingga persamaan neraca dapat disusun 20 juta dan 12.500.000 ditambah dengan 7.500.000. Poin yang ketiga yaitu laporan laba rugi. Menurut James C. Van Horn, laporan laba rugi merupakan ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Nah, dalam praktiknya, komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yang dimana yang pertama yaitu pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok atau usaha utama perusahaan. Yang kedua yaitu pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari di luar usaha pokok atau usaha sampingan perusahaan.
Ada beberapa komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi, yaitu penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi, laba kotor operasional, penyusutan, pendapatan bersih operasi, dan pendapatan lainnya. Poin yang keempat yaitu tujuan dan sifat laporan keuangan. Nah, beberapa tujuan pembuatan atau penyusutan laporan keuangan. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua yaitu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Dan yang ketiga yaitu memberikan informasi tentang jenis dan pendapatan jumlah yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat yaitu memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan yang kelima yaitu memberikan informasi tentang perusahaan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Dalam praktiknya, sifat laporan keuangan dibuat menjadi dua, yaitu yang pertama bersifat historis dan menyeluruh. Poin yang kelima yaitu pengertian dari analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses untuk menilai kondisi keuangan, kinerja, dan prospek suatu perusahaan melalui penilaian dan yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas. Dan poin yang keenam yaitu pengertian rasio keuangan. Menurut James C. Van Horn, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Nah, rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan kelihatan kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Jadi, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lain. Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu rasio neraca, 2, rasio laporan laba rugi, 3, rasio antar laporan. Poin yang ketujuh yaitu prosedur dan jenis analisis laporan keuangan. Langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis laporan keuangan yaitu yang pertama yaitu mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Kedua, yaitu melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus tertentu secara cermat dan teliti sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat. Rumus-rumus yang digunakan merupakan rumus yang sudah bisa atau dengan standar yang digunakan. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Yang keempat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Yang keenam, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu analisis perbandingan antara laporan keuangan. Kedua, analisis tren. 3, analisis presentasi per komponen. 4, analisis sumber dan penggunaan dana. 5, analisis sumber dan penggunaan kas. 6, analisis rasio. 7, analisis laba kotor. 8, analisis titik pulang pokok atau titik impas atau biasa disebut break-even point. Poin yang ke-8 yaitu perbandingan rasio keuangan. Data perbandingan untuk rasio keuangan mutlak ada sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih.
Nah, dengan adanya data perbandingan, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan, apakah mengalami penaikan dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun data perbandingan yang dibutuhkan adalah yang pertama, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan, misalnya total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total utang, atau tingkat penjualan dengan laba seterusnya. Yang kedua yaitu angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan. Misalnya, total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Nah, dan yang ketiga yaitu tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode, misalnya tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2007 dan tahun 2008. Poin yang keempat yaitu target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Yang kelima yaitu rasio keuangan pesaing pada usaha yang sejenis yang terdekat. Hal ini digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang kita peroleh di samping standar industri yang ada. Analisis perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua model. Yang pertama yaitu analisis horizontal atau analisis dinamis, dan yang kedua yaitu analisis vertikal atau analisis statis. Dan poin yang terakhir yaitu keterbatasan rasio keuangan. Menurut Jeffrey Weston menyebutkan kelemahan dari rasio keuangan. Yang pertama yaitu data keuangan disusun dari data akuntansi, di mana data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Misalnya masing-masing perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivanya, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda. Yang selanjutnya yaitu penilaian sedianya yang berbeda. Masing-masing perusahaan menggunakan metode penilaian sedianya yang berbeda. Kelemahan yang kedua yaitu prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula, dapat naik dan dapat pula turun tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut. Nah, adanya penipuan data. Artinya, dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke dalam laporan keuangan yang mereka buat. Dan yang keempat, pelaku pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Yang kelima yaitu jika menggunakan tahun fiskal yang berbeda, artinya tahun fiskal yang digunakan dapat berbeda-beda dan menghasilkan perbedaan. Selanjutnya yaitu hubungan antar berbagai rasio. Hubungan rasio antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain, atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung rasio keuangannya. Nah, sebagai contoh hubungan antar berbagai rasio keuangan yaitu hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Kedua yaitu hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Misalnya, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri bersifat positif. Makin besar rentabilitas ekonomi akan berakibat besar pula rentabilitas modal sendiri. Tentu saja dengan asumsi Ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain tidak berubah seperti bunga, pajak, dan rasio utang-utang dari modal sendiri. Nah, baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.